Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Hermawan, dosen program studi Teknik Industri Masukadana Purwakarta, jurusan S. Menjadi seorang dosen bukan hanya mengajar, akan tetapi mendidik lebih. Mengajar hanya mentransfer ilmu, mendidik untuk menjadikan mahasiswa menjadi mahasiswa yang berbudi pekerti luhur. Di samping itu juga membimbing adalah selain dari proses pembelajaran, juga proses pembimbingan kerja praktek serta pembimbingan skripsi atau tugas akhir. Di awal pembelajaran, seorang dosen harus menyiapkan rencana pembelajaran per semester. Kebetulan mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Di dalam RPS mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran lulusan, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga deskripsi umum atau silabus, di mana yang dipelajari adalah analisis proses produksi, pembuatan peta-peta kerja, analisis aliran material, perhitungan kebutuhan ruang, perancangan tata letak menggunakan metode SLV, membangun alternatif, perancangan workstation, evaluasi performa layout, penyusunan implementation, dan presentasi hasil dari perancangan tersebut. Adapun referensi yang gunakan adalah buku ajar yang saya buat, dan referensi berikutnya adalah penelitian yang saya lakukan dijadikan studi kasus dalam RPS. Metode pembelajaran yaitu penceramah, problem based learning, project based learning sesuai dengan rancangan outcome based education. Penilaian akhir yang saya lakukan yang pertama adalah dari tugas mingguan, di mana 27% proses report per minggu dikali 15 minggu. Yang kedua dari sisi UTS. Dari UTS ini saya membobotkan 15%, ujian tertulis beserta progres presentasi. Berikutnya adalah tugas besar sebanyak 43% dari hasil laporan dan presentasi. Berikutnya adalah dari UAS sebanyak 15%, yaitu final dari presentasi dan pengumpulan laporan final. Jadi total 100%. Jadi video ini dibuat salah satu syarat untuk seleksi sertifikasi dosen pada tahun 2026. Terima kasih. Kedua sing halusnya. Di pertemuan pertama juga inilah ikut ekotek kemarin. Jadi nanti teman-teman bahwa itu harus fokus Excelnya dilancarkan dalam banyak logika. Jadi kebetulan kalau KTRF saya boleh kasih ini sudah mata kuliah pegangan KTRF. Yang baru itu adalah RPS. Kebetulan semester sekarang dan di 14 di perencanaan masih harus di perencanaan tata fasilitas. Nanti sebelum materi saya sebut sebentar. Sekarang saya absen dulu ya. Oke, tolong perhatiannya. Epi Muhammad Maulid Mutia Alif sana. Oke.
Nanti yang pelajari semester ini kebetulan di RPS-nya update tergulingan dari kemarin. Nanti mah RPS-nya era halaman, 4 halaman, sekarang mah 30 halaman. Mulai dari cara menilai materi apa saja. Yang nggak bisa sudah pasti ketika jalan masuk, tugasnya masuk, itu mau udah jadinya. Tapi ketika rajin, apakah benar dosennya nggak match gitu ya, atau memang mahasiswanya yang tidak support kamu belajar. Banyak problemnya apa, perbaikannya apa, itu harus jalan. Jadi setiap semester itu saya harus sudah bikin laporan karena berkakre itu ketika bisa muncul CPM ketika ada info masukan dari lulusan alumni. Makanya ketika jadi alumni katanya apa? Sistemik layout planning. Jadi materinya nanti dari sini OPC atau APC, tapi saya sarankan untuk pakai asli sampai produk jadinya. FPC flow proses start berarti satu komponen hanya bagian dari OPC. Misalkan OPC 3 komponen, yang kalau ini komponen 1 lupa kan? Rutin untuk apa? Jadi setidaknya betul-betul dihitung dari sini produknya seperti apa, alur proses urutan mesinnya apa, per komponen itu. Banyak mulai cari materi ini shock shooting. Detailnya ya. Hari ini yang dipelajari apa? SLP itu apa SLP? Yang dipelajari apa aja? FPC. Itu aja di sini kalau ini mah berbentuk gambar ini mah jadi kayak OPC ini soalnya satu pertanyaan, jika jam kerja 7 jam, waktu proses untuk membuat ini nih dan bagian atas 20 menit. Unit satu prosesnya itu waktu baku ya, waktu prosesnya adalah 10 menit. Pertanyaannya berapa jumlah? Jam di breakdown. Berarti ininya perbedaannya berapa? 1000 kan? Ini 60 dibagi 1000.